Jadi kalau kita sadar betul, maksudnya kita hidup yang berbudaya, mungkin nggak mungkin tuh anak itu ngebunuh ibunya. Dengan perkembangan radikalisme di tanah air ini, apa sebetulnya yang terjadi dengan maraknya kekerasan terjadi di mana-mana? Kurang perhatian. Orang itu kan selalu yang melakukan kekerasan minta perhatian. Radikal, demo, pasti minta perhatian dari pemerintah, misalnya diperhatikan. Tapi kalau sampai membunuh orang lain, itu ini problem sama saudara sendiri loh. Itulah kenapa pentingnya kebudayaan itu tadi kan. Bagaimana bernegara, negara yang berkebudayaan, berpolitik yang berkebudayaan. Padahal kan kita disebut negara yang ramah tamu. Ya itulah, negara yang terkontaminasi. Artinya kalau kebudayaan kita itu aslinya itu dibangkitkan. Karena sebenarnya tadi aku bilang kenapa kita harus membangkitkan kebudayaan kita. Karena pada saat saya waktu masih SD, saya belajar sejarah. Terus saya pergi ke Ancol ya pada saat itu kan wahana yang paling seru. Terus saya melihat ada Mahabharata, Ramayana, itu saya pikir udah nasionalis banget gitu ya. Ternyata kok pas belajar-belajar itu dari India gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak ngerti posisi kita tuh di mana. Kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya tuh apa tuh nggak ngerti aku gitu. Aku lahir taunya begini. Ternyata kita penggalian-penggalian. Jadi sebelum yang kita pelajarin di sekolah dasar tuh ada apa istilahnya penjajah tuh kan Inggris, Belanda, Amerika, Jepang gitu ya. Ternyata jauh sebelum itu ada penjajah yang lebih istilahnya lebih tua lagi. Tapi dia tuh menjajahnya bangsa Arya gitu, menjajah kebudayaan kita. Jadi dicangkok. Jadi pada saat kita lahir kita taunya udah begini nih orang Indonesia. Karena kalau itu bangkit, orang Indonesia tuh hebat. Tapi orang Indonesia tuh ditutup sampai nggak tahu kekuatannya sendiri. Yang tahu tuh orang luar gitu, kira-kira gitu. Oke. Tidak ada. Jadi intinya kita harus membangkitkan itu. Kalau itu kuat, itu nggak tembus. Oh gitu ya. Nggak tembus. Makanya waktu ini. Paham radikalisme ini. Paham radikalisme ini bom. Bom iya. Ya bom bunuh di diri. Tamrin. Nah, yang di Tamrin itu. Ini yang terakhir ini di Poso kan? Poso baru-baru. Tapi yang saya mengikuti dan saya baca artikel waktu itu bom di Tamrin. Which is waktu itu lagi di Prancis, di Champs-Élysées tutup jalanan dan sebagainya kan, begitu bom di itu terus di peristiwa di Nice di mana. Nah di Jakarta di Tamrin itu hari H terjadi, terus orang-orang datang malah ke sana malah selfie tuh, jadi rame terus jualan sate. Presiden hari pertama udah turun ke situ. Terus saya lihat artikel ada salah satu tabloid asing itu nulis kampanye ISIS di Indonesia gagal total. Karena kekuatan kebudayaan orang Indonesia yang begitu kuat yang susah ditembus. Artinya dia tidak takut. Oke, di satu sisi orang tidak takut. Tapi di sisi yang lain ini berkembang terus. Nah itulah, jadi kalau kita sadar betul, maksudnya kita hidup yang berbudaya, mungkin nggak mungkin tuh anak itu ngebunuh ibunya. Kayak tadi lah yang kita lihat-lihat di berita tuh dari yang Bapak sampaikan, yang Bang Sebastian sampaikan. Kok bisa ya sekarang orang ngebunuh orang tuanya, terus ada ini merkosa ini. Itu kan berarti personal kebudayaan dia, budi dan daya. Itu sudah tidak ada lagi di setiap orang di setiap ya tadi yang pelaku-pelaku itu. Jika mana itu memang anggaran kebudayaan dan pendidikan itu kan besar, tetapi dibaginya porsinya nggak seimbang. Pendidikan itu lebih besar, kebudayaan kecil. Padahal kebudayaan itu sangat penting untuk tadi budi dan daya orang hidup kehidupan orang itu. Karena kalau enggak ya tadi kok bisa ya kita mikir ada orang tua anak kebunuh orang tua gitu. Ada siapa merkosa ini. Itu kan dengan kebudayaan yang hilang gitu.